Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Ilham Heriansyah. Saya dari kelas IF 23FX. Tandem saya 23312216. Jadi di sini saya akan memperkenalkan apa itu greedy algorithm for Knappschack problem. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, latar belakang greedy algorithm Knappschack problem. Latar belakang greedy algorithm pada Knappschack problem. Knappschack problem adalah salah satu masalah klasik dalam ilmu komputer dan teori optimisasi yang menggambarkan sebuah skenario di mana kita memiliki sekumpulan barang, masing-masing dengan nilai dan berat tertentu. Tujuan utamanya dari masalah ini adalah memilih barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tas atau biasa disebut dengan Knappschack. Dengan kapasitas terbatas, dengan cara memaksimalkan total nilai barang yang dimasukkan tanpa melebihi kapasitas Knappschack tersebut. Knappschack problem memiliki beberapa varian, seperti di sini yang pertama ada 0/1 Knappschack problem, di mana setiap barang hanya bisa dipilih sekali atau tidak sama sekali. Yang kedua di sini fractional Knappschack problem, di mana barang dapat dipilih dalam pecahan fraksional, sehingga kamu bisa mengambil sebagian dari barang tersebut. Berdasarkan beberapa varian yang sudah saya sebutkan, maka masalah ini sangat relevan dalam konteks dunia nyata, seperti dalam pemrograman logistik, perencanaan sumber daya, dan pengalokasian anggaran, di mana keputusan harus dibuat berdasarkan bagaimana cara kita memilih item dengan nilai terbesar tanpa melebihi batas yang ada atau batas yang sudah ditentukan. Pendekatan greedy dalam Knappschack problem. Greedy algorithm adalah metode pendekatan untuk masalah optimisasi yang berfokus pada membuat pilihan terbaik secara lokal pada setiap langkah. Dengan begitu, harapannya bahwa pilihan-pilihan lokal yang optimal ini akan menghasilkan solusi untuk global yang optimal. Untuk fractional Knappschack problem, algoritma greedy dapat digunakan dengan cara yang efisien, dengan menghitung rasio antar nilai dan berat dari setiap barang. Kita dapat memilih barang dengan rasio nilai atau berat tertinggi terlebih dahulu hingga kapasitas Knappschack terisi. Langkah-langkah greedy algorithm pada Knappschack problem. Yang pertama di sini ada perhitungan rasio nilai atau berat. Biasanya hitung rasio nilai terhadap berat untuk setiap barang. Yang kedua di sini ada pengurutan barang. Urutan barang-barang berdasarkan rasio dari yang terbesar ke yang terkecil atau biasa disebut dengan descending. Kita juga bisa mengubahnya menjadi descending, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu semua tergantung kebutuhan masing-masing dari kita sendiri. Yang ketiga ada seleksi barang. Seleksi barang di sini adalah memilih barang-barang sesuai urutan rasio dengan memprioritaskan barang yang memiliki rasio nilai atau berat tertinggi. Keempat, di sini ada penambahan ke dalam Knappschack. Penambahan ke dalam Knappschack. Masukkan barang ke dalam Knappschack hingga kapasitas penuh. Jika ada sisa kapasitas, pilih barang pecahan dari barang yang memiliki rasio tertinggi. Notnya di sini, pendekatan greedy ini sangat berguna untuk fractional Knappschack problem. Karena
dapat memberikan solusi optimal dalam waktu yang sangat efisien. Namun untuk 0/1 connection problem, greedy algorithm tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Maka dari itu, pendekatan ini lebih terbatas pada varian masalah knapsack di mana bagian dari barang dapat diambil atau biasa disebut fraksional, yaitu barang yang dapat diambil. Bukan hanya memilih barang secara utuh atau tidak sama sekali. Jadi kesimpulannya di sini adalah greedy algorithm untuk knapsack problem memberikan solusi cepat dan efektif untuk beberapa varian masalah, terutama pada fractional knapsack problem. Namun, tidak selalu dapat memberikan solusi optimal untuk 0/1 knapsack problem. Untuk masalah yang lebih kompleks, teknik lain seperti dynamic programming atau branch and bound lebih cocok digunakan. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar dengan lebih baik setelah saya memberikan materi yang seperti ini. Saya minta maaf bila ada salah kata dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.